Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Ahmad Al-Farizi dengan NIM D423004 dari kelas A. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah elektronika daya yang bermaterikan perbedaan komponen dioda, SCR, dan MOSFET. Dioda adalah komponen semikonduktor yang berfungsi sebagai penyarah arus, hanya memungkinkan arus mengalir dalam satu arah. Dioda memiliki dua terminal, yaitu anoda A positif, katoda K negatif. Jika tegangan anoda lebih tinggi dari katoda, arus akan mengalir. Jika sebaliknya, arus akan terblokir. Jenis-jenis dioda. Yang pertama, dioda penyarah. Digunakan untuk mengubah arus AC menjadi DC dalam rangkaian power supply. Kedua, dioda Zener berfungsi sebagai stabilisator tegangan, dapat mengantarkan arus dalam kondisi bias mundur pada tegangan tertentu. Ketiga, dioda LED menghasilkan cahaya saat dialiri arus. Keempat, dioda Schottky memiliki tegangan jatuh rendah, digunakan dalam rangkaian switching cepat. Pengaplikasian dioda. Pertama, penyarah pada adaptor atau catu daya. Kedua, proteksi tegangan atau dioda Zener. Ketiga, indikator cahaya. Keempat, rangkaian frekuensi tinggi. Komponen ini bisa dibeli di toko elektronik offline ataupun online seperti toko elektronik lokal atau marketplace online seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. SCR, Silicon Controller Rectifier. SCR adalah jenis thyristor yang berfungsi sebagai saklar elektronik untuk mengontrol daya tinggi dengan sinyal kecil. Prinsip kerjanya, SCR memiliki 3 terminal. Yang pertama adalah anoda dalam kurung A, yang kedua katoda dalam kurung K, yang ketiga gate dalam kurung G. Untuk mengontrol kapan SCR menyala, ketika tegangan diberikan pada gate, SCR akan aktif atau on dan tetap menyala meskipun sinyal gate dihilangkan, hingga arus utama dihentikan atau polaritas tegangan dibalik. Pengaplikasian dari SCR. Yang pertama adalah pengendali daya tinggi seperti dimmer, lampu, atau heater. Yang kedua, rangkaian inverter atau rectifier terkendali. Ketiga adalah kontrol motor industri. Komponen ini bisa dibeli di toko elektronik offline atau online seperti toko elektronik lokal, marketplace online seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. MOSFET, Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. MOSFET adalah transistor daya yang bekerja sebagai saklar elektronik dengan kendali tegangan, memiliki kecepatan switching tinggi dan efisiensi yang lebih baik dibanding transistor biasa. Prinsip kerja dari MOSFET adalah MOSFET memiliki 3 terminal. Yang pertama adalah gate dalam kurung gate sama dengan terminal kontrol, drain dalam kurung D sama dengan terminal input arus, source dalam kurung S sama dengan terminal output arus. MOSFET bekerja dengan mengontrol aliran elektron antara drain dan source berdasarkan tegangan di gate. Jenis-jenis MOSFET adalah: pertama, N-channel MOSFET lebih umum digunakan karena memiliki resistensi rendah dan efisiensi tinggi. P-channel MOSFET digunakan dalam aplikasi tegangan rendah, tetapi memiliki performa lebih rendah dibanding N-channel. Pengaplikasian MOSFET. Yang pertama, driver motor DC dan stepper. Kedua, power supply switching atau SMPS. Ketiga, rangkaian amplifikasi audio. Keempat, pengendali daya dalam rangkaian elektronik digital. Komponen-komponen ini bisa dibeli di toko elektronik offline ataupun online seperti toko elektronik lokal, marketplace online seperti Shopee, Bukalapak, dan Tokopedia. Perbedaan komponen. Pertama, dioda. Fungsi dari dioda adalah komponen semikonduktor yang memungkinkan arus mengalir hanya dalam satu arah. Karakteristik dari dioda adalah memiliki 2 terminal, anoda dan katoda. Biasanya digunakan untuk penyarah arus AC ke DC, proteksi tegangan, atau sebagai bagian dari rangkaian switching.
Yang kedua, SCR, Silicon Controlled Rectifier. Fungsi dari SCR adalah komponen semikonduktor yang berfungsi sebagai saklar elektronik yang dikendalikan oleh sinyal kecil di gate. Karakteristik SCR, dia memiliki 3 terminal. Yang pertama anoda, yang kedua katoda, yang ketiga gate. Dan SCR hanya bisa menyala atau on dengan sinyal di gate dan akan tetap menyala sampai arus diputus. Yang ketiga, MOSFET, Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. Fungsi dari MOSFET adalah komponen transistor daya yang berperan sebagai saklar elektronik dan dengan kendali tegangan. Karakteristik dari MOSFET adalah memiliki 3 terminal. Yang pertama adalah gate, drain, dan source. MOSFET memiliki efisiensi tinggi, cepat dalam switching, dan digunakan dalam sirkuit daya tinggi atau elektronika digital. Perbedaan rangkaian AC, DC, AC-DC, DC-DC, DC-AC, dan AC-AC. Rangkaian AC-DC atau penyearah. Fungsinya adalah mengubah arus bolak-balik AC menjadi arus searah DC. Komponen utama adalah trafo, dioda penyearah, kapasitor filter, dan regulator tegangan. Prinsip kerja dari rangkaian AC-DC itu adalah penyearahan atau rectification. Dioda digunakan untuk hanya membiarkan arus mengalir dalam satu arah. Kedua, penyearah setengah gelombang. Menggunakan satu dioda hanya menyearahkan satu siklus dari gelombang AC. Ketiga, penyearah gelombang penuh. Menggunakan 4 dioda sebagai jembatan penyearah untuk menyearahkan kedua siklus AC. Keempat, penyaringan atau filtering. Kapasitor digunakan untuk menghaluskan tegangan DC. Kelima, regulasi tegangan. Regulator seperti IC LM7805, LM7812 atau buck converter digunakan untuk menjaga tegangan tetap stabil. Pengaplikasian dari rangkaian AC/DC adalah power supply perangkat elektronik seperti charger HP, adaptor laptop, TV, dan radio. Yang kedua adalah catur daya industri untuk mesin dan peralatan elektronik. Rangkaian DC-DC fungsinya adalah mengubah tegangan DC ke level DC lain atau meningkatkan atau menurunkan tegangan. Komponen utama dari rangkaian DC-DC adalah induktor, kapasitor, dioda, MOSFET, dan IC regulator switching. Jenis-jenis rangkaian DC-DC. Yang pertama adalah buck converter atau step down converter, menurunkan tegangan DC misalnya dari 12 volt ke 5 volt. Contoh modul LM2596 untuk power supply 5 volt dari baterai 12 volt. Kedua adalah boost converter atau step up converter, yaitu adalah meningkatkan tegangan DC misalnya dari 5 volt ke 12 volt. Contoh modul MT3608 yang digunakan untuk meningkatkan tegangan dari baterai kecil ke kebutuhan yang lebih tinggi. Ketiga, buck boost converter bisa meningkatkan atau menurunkan tegangan sesuai kebutuhan. Kelima, sepik dan chuck converter digunakan dalam aplikasi kompleks seperti pengisian baterai kendaraan listrik. Pengaplikasian dari rangkaian DC-DC adalah yang pertama, power supply untuk microcontroller, Arduino, dan ESP32. Yang kedua adalah konversi tegangan dalam baterai kendaraan listrik. Yang ketiga adalah sistem tenaga surya untuk mengatur output dari panel surya. Selanjutnya adalah rangkaian DC-AC atau inverter. Fungsinya adalah mengubah tegangan DC menjadi AC, biasanya dengan frekuensi 50 Hz atau 60 Hz. Komponen utama dari rangkaian DC-AC adalah osilator, MOSFET, trafo, dan filter LC. Prinsip kerja dari rangkaian DC-AC adalah osilator menghasilkan sinyal AC berfrekuensi tertentu, misalnya 50 Hz untuk sistem listrik di Indonesia. Yang kedua, penguat daya, MOSFET atau IGBT memperkuat sinyal untuk mendorong daya besar. Ketiga, trafo atau filter LC digunakan untuk mendapatkan bentuk gelombang AC yang lebih baik. Jenis-jenis inverter. Yang pertama adalah square wave inverter atau inverter gelombang kotak, yaitu sederhana tetapi kurang efisien untuk perangkat elektronik sensitif. Yang
Yang kedua adalah modified sine wave inverter, lebih baik dari square wave, tetapi masih kurang halus dibandingkan gelombang sinus murni. Yang ketiga adalah pure sine wave inverter gelombang AC yang paling mendekati listrik PLN, cocok untuk perangkat elektronik sensitif seperti komputer dan TV. Pengaplikasiannya adalah yang pertama adalah UPS, uninterruptible power supply, untuk komputer dan perangkat elektronik. Yang kedua adalah sistem tenaga surya atau mengubah daya baterai menjadi listrik AC. Yang ketiga adalah inverter mobil untuk menghidupkan perangkat AC menggunakan baterai kendaraan. Rangkaian AC-AC converter atau converter AC, fungsinya adalah mengubah tegangan AC ke level AC lain atau mengubah frekuensi AC. Komponen utama adalah trafo, TRI-AC, thyristor, dan kapasitor filter. Jenis-jenis rangkaian AC adalah yang pertama adalah step up transformer, meningkatkan tegangan AC misalnya dari 100 volt ke 220 volt, digunakan pada adaptor listrik untuk peralatan yang berbeda standar listriknya. Yang kedua adalah step down transformer, menurunkan tegangan AC misalnya dari 220 volt ke 110 volt, digunakan pada trafo listrik untuk perangkat asing. Yang ketiga adalah voltage regulator AC atau stabilisator tegangan AC, untuk menjaga tegangan tetap stabil meskipun fluktuasi di jaringan listrik. Contoh AVR, Automatic Voltage Regulator. 4. Dimmer lampu atau kontrol daya AC, menggunakan TRI-AC untuk mengatur intensitas cahaya atau kecepatan motor, digunakan pada pengatur kipas dan lampu pijar. Kelima adalah frekuensi converter, mengubah frekuensi AC dari 50 Hz ke 60 Hz atau sebaliknya, digunakan untuk menyesuaikan peralatan industri dengan standar listrik yang berbeda. Pengaplikasiannya adalah stabilisator tegangan untuk rumah dan kantor, kontrol kecepatan motor AC pada mesin industri. Ketiga, peralatan rumah tangga seperti pengatur kipas angin dan dimmer lampu. Perbedaan rangkaian rangkaian AC/DC penyearah. Fungsi dari rangkaian AC/DC adalah mengubah arus bolak-balik AC menjadi arus arah DC. Komponen utama adalah dioda, kapasitor, regulator tegangan seperti LM7805 dan LM7812, dan yang terakhir adalah trafo. Yang kedua adalah rangkaian DC-DC atau konverter tegangan DC. Fungsinya adalah mengubah tegangan DC ke level lain atau bisa dibilang menaikkan atau menurunkan tegangan. Komponen utama adalah induktor, yang kedua MOSFET, dan yang ketiga IC switching seperti LM2596 atau MT3608. Yang ketiga adalah rangkaian DC AC inverter. Fungsinya adalah mengubah arus DC menjadi arus bolak-balik AC. Komponen utama yang pertama adalah osilator, yang kedua MOSFET, yang ketiga trafo, yang keempat filter LC. Yang keempat, rangkaian AC-AC atau konverter AC. Fungsi mengubah tegangan atau frekuensi AC ke level lain. Komponen utama dari rangkaian AC-AC adalah trafo, yang kedua TRI-AC, dan yang ketiga thyristor, dan yang keempat adalah AVR. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada salahnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.